Posisi saya di Jogja. Oh, di Besok Jogja. rekaman full. Rekaman full. Ya, nggak ada apa-apa. Memang utusan beneran kok. Boleh ngaku kenapa? Wah. Beberapa hari yang lalu itu heboh di media sosial, ada seorang lelaki bernama Muhammad Maulana Ishak ya, asal Kudus, yang mengaku bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Kemudian dia juga bilang kalau dalam mimpi tersebut beliau itu diperintah oleh Kanjeng Nabi. Jadi yang membuat heboh itu mungkin yang pertama karena dia mengaku bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua karena mengaku diperintah oleh Kanjeng Nabi. Kalau soal mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi mungkin tidak begitu heboh ya. Tapi kalau dia itu bercerita bahwa dalam mimpinya dia itu diperintah oleh Kanjeng Nabi, ya itu mungkin yang membuat heboh. Tapi bisa juga kehebohan itu bukan karena dua hal tersebut, tapi karena yang mengupload videonya adalah Gus Fuad Channel. Karena sebagaimana kita ketahui, selama ini salah satu channel yang gencar menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi adalah channelnya Gus Fuad Channel. Tapi kenapa kok channel tersebut itu malah mengupload video tentang mubahalah dan pengakuan seorang lelaki bernama Muhammad Ishak yang mengaku bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, kemudian mengaku bahwa beliau juga diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat di negeri ini bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi tersambung sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan beliau juga sudah berjanji atau melakukan mubahalah jika apa yang ia sampaikan itu bukan karena perintah Kanjeng Nabi, maka beliau siap menerima konsekuensinya. Artinya, jika dia itu mengatakan hal tersebut itu cuma mengada-ada dan bukan karena perintah Kanjeng Nabi, maka beliau siap menerima resikonya. Dan sekarang sudah 10 hari setelah acara mubahalah tersebut, dan kita melihat videonya bahwa ternyata beliau Gus Ishak itu ternyata kok masih hidup ya. Ini kita simak ya videonya ya. Bentar, oh ini ya. Assalamualaikum bangsa Nah, ini. Indonesia Nah. seluruhnya. Ini saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus. Orang Kudus. Yang kemarin mubahalah 10 hari masih Iya. hidup. Ini mau makan ya ini ya, mau makan. Ini mau makan ya. Nah, ini tanggalnya Minggu 26 November 2023. Posisi saya di Jogja. Oh, di Besok Jogja. rekaman full. Rekaman Jumat full. Ya, nggak ada apa-apa. Memang utusan beneran kok. Boleh ngaku kenapa? Wah. Ya itulah. Ada sedikit lucunya ya ini ternyata Gus Ishak ini. Ya memang utusan beneran. Kenapa nggak boleh? Jadi ya soal beliau itu bilang bahwa beliau adalah diperintah oleh Kanjeng Nabi, yaitu adalah hak beliau sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa menghakiminya. Karena beliau kan sudah menyatakan kalau apa yang ia sampaikan itu bahwa ternyata bohong, bahwa beliau itu tidak diperintah oleh Kanjeng Nabi, maka beliau kan siap menerima resikonya. Dan sekarang kan sudah jelas bahwa ternyata beliau ini masih hidup, ya berarti apa yang beliau sampaikan itu benar adanya. Artinya apa? Artinya ya nasab Ba'alawi itu memang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan saya juga heran karena dulu itu sebelum adanya mubahalah tersebut, banyak orang itu mendukung tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi tersambung sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Tapi begitu ada mubahalah, kenapa beberapa orang itu malah justru balik arah dan seolah-olah tidak setuju lagi dengan statement tersebut? Ini kan aneh. Padahal kalau kita lihat atau kita lacak rekam jejaknya awal dulu sebelum munculnya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu kan ada beberapa oknum Habib yang dalam kesehariannya itu kan tingkah lakunya atau perilakunya itu kan tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Padahal beberapa oknum ini mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Makanya rakyat di Indonesia kan curiga, kok keturunan Kanjeng Nabi seperti ini sikapnya, kok keturunan Kanjeng Nabi seperti ini model berdakwahnya, kan seperti itu.
Akhirnya rasa penasaran itu menjadi beberapa hal dan membuat orang itu pun curiga, jangan-jangan mereka ini bukan dzurriyyah Nabi, jangan-jangan mereka ini cuma mengaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Tapi kan waktu itu mungkin belum ada hujjah atau dalil yang kuat ya, sehingga setelah kejadian tersebut, setelah adanya segelintir oknum Habib yang suka ceramah provokatif, yang suka menghina orang pribumi Nusantara, yang suka menghina ulama dan kiai Nusantara, kemudian muncullah tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menguatkan bahwa ternyata nasab Ba'alawi atau nasab Habaib dari Yaman itu memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi itu hanyalah data penguat saja. Jadi intinya orang itu curiga bahwa Ba'alawi itu keturunan Kanjeng Nabi atau bukan, itu bermula dari apa yang sering mereka lakukan di negeri ini. Kemudian adanya tesis ilmiah itu kan sebagai penguat saja. Dan selanjutnya ada juga yang namanya mubahalah yang dilakukan oleh seorang Gus dari Kudus yang melakukan mubahalah dan mengatakan kalau beliau ini bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, kemudian juga diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat di negeri ini bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, atau para habaib dari Yaman itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi mubahalah atau apa ya, mimpi yang dialami oleh lelaki bernama Gus Ishak itu juga salah satu bukti atau salah satu dalil. Tapi kenapa beberapa orang kok begitu munculnya mubahalah atau kesaksian dalam mimpi kok tiba-tiba malah berbalik arah? Ini kan agak agak aneh dan agak lucu juga ya. Jadi mungkin selama ini orang-orang di negeri ini mungkin sudah terlalu sering dibohongi oleh mimpi-mimpi palsu yang disajikan oleh para Ba'alawi dari Yaman, sehingga jika ada orang bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, maka itu pun akan dianggap sebagai apa yang selama ini sering dilakukan oleh para habaib. Karena para habaib itu kan beberapa kali terungkap kebohongannya dalam mimpinya. Jadi dia cuma mengaku-ngaku bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, padahal faktanya tidak. Nah, ketika ada seorang lelaki keturunan Sunan Muria berasal dari Kudus mengatakan kalau beliau itu bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, maka mimpi itu pun dianggap sama dengan Ba'alawi. Jadi mungkin karena rakyat di negeri ini terlalu sering atau terlalu banyak menerima kebohongan yang dilakukan oleh para Ba'alawi dari Yaman. Dan harusnya semua itu bisa bersikap netral. Artinya apa? Artinya itu bisa membedakan ini yang bermimpi itu orang Ba'alawi atau bukan, gitu saja. Kalau yang bermimpi orang Ba'alawi, ya perlu kita perhitungkan kebenarannya. Tapi kalau yang bermimpi orang pribumi, ya harusnya kita husnudzon saja. Dan sekali lagi ini kan soal mimpi. Yang mengalami itu kan si pelakunya sendiri. Jadi orang lain itu cuma melihat saja, tidak bisa tidak bisa menghakimi, bisanya cuma menerka. Dan dengan adanya video tadi itu kan sebagai bukti bahwa apa yang diungkapkan oleh Gus Ishak tadi itu bahwa beliau itu memang benar adanya, karena hingga sekarang kan beliau ini masih hidup. Kalau apa yang ia sampaikan 10 hari yang lalu itu tidaklah benar atau dia itu berbohong, ya otomatis sekarang dia sudah meninggal atau sudah tidak ada. Jadi santai saja menyikapi hidup ini, karena bagaimanapun yang namanya nasab Ba'alawi itu memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi bisa melalui dalil tes DNA, bisa melalui dalil kitab nasab, bisa melalui dalil mimpi, bisa melalui dalil perilaku, dan semua itu harus kita terima apa adanya. Jadi yang kita gunakan itu tidak hanya dalil kitab nasab saja, tapi dalil-dalil yang lainnya itu juga kita gunakan selama dalil itu memperkuat dalil-dalil sebelumnya.